Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim masih bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan malam hari ini di segmen Cermal seperti biasa. Dan seneng sih, bahagia dengan segala kondisi lah, dengan segala kondisi apapun yang sedang kita hadapi saat ini ya. Tetap harus bahagia, tetap harus percaya bahwa memang hidup ini terus berjalan apapun yang sedang kita jalani. Mau gak mau kita harus maju, mau gak mau kita harus melangkah ya. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada, yang di kesempatan malam hari ini mungkin sedang menyimak video ini, sedang menikmati video ini sembari berkumpul bersama keluarga. Ada juga mungkin yang sedang bekerja juga. Mas Rutio, halo, yang punya Korea, yang punya Jepang. Itu beliau sering kerjanya malam. Kemudian karena kerjanya malam, beliau sambil nyimak video Cermal. Selalu beliau nyimak, dan beliau selalu menyimak beberapa hal yang Mas Teh sampaikan di segmen Cermal ini ya. Beberapa hal yang mungkin saja sebagian orang pikirkan tentang kehidupan orang lain adalah dalam bahasa Jawa disebut sawang sinawang. Di satu sisi ketika kita melihat, oh si A hidupnya enak ya, oh si B hidupnya enak ya, oh si C begini, si D begini. Padahal dalam bahasa kiasan bagi sebagian orang Jawa itu namanya sawang sinawang. Kita melihat hanya luarnya saja. Kita tidak pernah tahu apa dalam dari orang tersebut, bagaimana yang dia rasakan, apa yang dia rasakan, lalu bagaimana dia memikirkan segala itu, beban kehidupan itu seperti apa. Semua sedang dia pikirkan. Dan kita hanya bisa melihat melalui covernya saja. Kita hanya bisa melihat melalui muka. Sedangkan isi hati, isi kepala, dan apa yang badan itu rasakan kita nggak pernah tahu. Ada sebagian orang yang berprasangka terhadap orang lain. Kalau berprasangka baik tidak masalah, tetapi banyak yang justru timbul iri dan dengki karena mereka melihat orang terlihat lebih baik daripada dia di depannya, di hadapannya. Padahal kita nggak pernah tahu loh orang itu ngalamin apa, suka duka, sedih, senang atau apa, kita nggak pernah tahu. Banyak hal yang harus kita pikirkan dari orang lain. Selalu kita berprasangka terhadap orang, kita berpikir tentang orang lain, bukan membuat kita menjadi lebih positive thinking. Kita menjadi lebih negatif thinking terhadap orang tersebut. Kita jadi berpikir yang tidak-tidak. Kita mikir, orang itu ngapain sih ngeliatin saya? Padahal orang ngeliatin kita tuh belum tentu membahas kita. Orang memperhatikan kita belum tentu ngomongin jeleknya kita, teman-teman. Jadi yang perlu kita tahu adalah, kalau dari hati kita sudah busuk, kalau dari hati kita sudah berprasangka jelek, mohon dimaklumi ya. Jadi aku juga heran nih, anak-anak belakang ini sekarang kompakan, motornya semuanya diganti racing peleknya, knalpotnya tuh racing semua. Aku heran, ada 4 anak muda di belakang sini, dan itu tuh semuanya racing, knalpotnya pun racing.
Seperti yang kita tahu ketika kita berprasangka buruk terhadap apapun yang kita punya, berprasangka buruk terhadap orang lain, apa yang orang punya. Bahkan ketika orang memperhatikan kita sekalipun, kita kalau emang berpikir baik, semua kan jadi baik. Tapi kalau kita berpikir jelek, ya akan jadi jelek. Kita garis bawahi lagi. Kalau orang sudah punya prinsip buruk, sifat buruk, dengki, apa yang disampaikan itu belum tentu benar. Yang dia sampaikan bisa jadi juga dengki. Jadi kita hati-hati. Jangan mudah terbawa satu hal karena kamu mendengarkan apa yang dia katakan. Sekali lagi, kecuali kamu berkata-kata yang menjawab perkataan kamu itu Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru percaya dia maha benar. Tapi ketika yang kamu ajak bicara itu manusia, sama dengan saya, sama dengan kamu makan nasi juga, jangan pernah percayai dia 100%. Karena manusia itu juga manusia. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita manusia. Jadi semoga kita terlindung dari beberapa hal yang sawang sinawang tadi, ya. Kalau kita diprasangka baik sih tidak masalah. Tetapi ketika kita diprasangka buruk itu yang mungkin saja membuat kita justru semakin akan merasa takut, benci sama orang semakin benci. Orang yang kita nggak benci jadi kita benci, orang yang kita suka jadi kita nggak suka. Hanya gara-gara prasangka, hanya gara-gara hal yang kita tidak pernah tahu. Ada satu pertanyaan yang masuk ke Mas Tulus. Sebenarnya apa yang sedang Mas Tulus hadapi saat ini? Kenapa Mas Tulus tidak pernah menceritakan apa kejadian sebenarnya? Lalu sebenarnya apa yang Mas Tulus rasakan? Satu hal, Mas Tulus bukan tidak mau terbuka sama jenengan semua. Mas Tulus bukan tidak mau terbuka sama kalian semua. Tapi Mas Tulus sudah cukup muak dengan kepalsuan-kepalsuan ini. Kalau Mas Tulus sampaikan juga, kalau Mas Teh sampaikan juga, Mas Teh ceritakan juga, belum tentu dapat solusi. Dan justru malah jadi beban buat kalian. Makanya Mas Teh tidak mau cerita. Bukan berarti Mas Teh itu nggak sayang. Bukan berarti Mas Teh itu menutup-nutupi, bukan. Banyak hal yang kalian gak tahu dari Mas Teh. Selamat malam untuk para subscriber yang baik hati, subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, yang di luar negeri, yang di dalam negeri, semuanya tak patah kecuali. Yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mungkin ada di antara Anda juga yang saat ini sedang mulai beranjak tidur, selamat tidur, semoga mimpi indah. Untuk lelah hari ini berubah jadi lillah, amin. Dan hal yang ingin jenengan mau atau jenengan inginkan, semoga semua tercapai dengan baik. Untuk yang sedang berbahagia, selalu berbahagia. Untuk yang sedang bersedih, keluarkan air matamu, selesaikan tangismu. Setelah itu berpikirlah bahwa hidup ini terus berjalan meskipun dalam kondisi apapun kita, ya. Selamat malam untuk semuanya saja. Saat ini untuk yang ada di Singapura sana buat Bapak Muhammad Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat pagi Mas Teh. Iri hati ialah emosi yang terjadi ketika seseorang yang tidak memiliki kualitas, berprestasi atau kepemilikan unggul orang lain dan menginginkan atau berharap yang orang lain tidak dimilikinya, yang orang lain punya tetapi tidak dimilikinya. Orang seperti ini akan selalu rasa sakit hati saat melihat nasib baik atau keberuntungan orang lain. Kita tidak akan terlepas dari komentar orang seperti ini yang terkadang sangat menyakitkan hati. Namun, jangan terlalu ambil pusing dengan komentar ocehan dan juga ocehan orang. Yang penting kita ikhlas dalam melakukan kebaikan. Hati kamu terlalu berharga untuk membiarkan kebencian dan kecemburuan mendapatkan tempatnya. Semoga Allah memberikan Mas Teh kekuatan dan juga kesabaran dalam mengarungi liku-liku hidup yang penuh dengan onak dan duri. Amin. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu untuk jenengan dan semoga Bapak terus bisa memotivasi saya untuk terus kuat dalam mengarungi hidup ya Pak ya. Amin ya Allah.
Saya coba baca beberapa komentar di Cermal yang kemarin nih teman-teman. Kemarin yang ke Cermal kemarin saya ngobrol sama Mi sama Wardi. Ada beberapa yang nonton juga ternyata di sini. Ada Mas Suyanto Tembalang di sana katanya usul yang komen negatif dihapus saja Mas, terus nggak usah dipikirkan biar Allah yang membalas. Nggih Mas Suyanto, sehat selalu Masku. Ada Mbak Fenty Aprita, semangat terus ya Mas Tulus, sabar selalu, memang hidup penuh perjuangan. Nggih, terima kasih Mbak Fenty. Ada Mbak Sabto juga yang punya Seragen, terima kasih banyak. Ada Mas Dasuki yang punya Pemalang, katanya terima kasih. Titi sana yang Lawu juga di sana ada. Subhanallah, sabar dan sabar. Mudah-mudahan selalu Mas T selalu diberikan kekuatan dan selalu tabah menghadapi permasalahan. Mas Wardi ganteng men Mas T. Walah, adikku kyo kurang ganteng piye to yo. Abang Muhammad Ridwan di sana ya. Lumrah kalau kita nak buat kebaikan atau kelebihan memang ada orang yang iri hati. Sebab kemampuan mereka terbatas. Makanya abaikan pandangan yang negatif. Yang penting balik ke nawa itu kita sama Sang Pencipta, jangan patah semangat, teruslah maju. Terima kasih abangku. Kalau kata Nisma Monica, semangat aja terus Dut, Allah tidak tidur. Amin. Ada Mama Ita juga terima kasih. Mbak Yanti terima kasih. Mas Ahmad Firdaus, ada Mas Muhammad Taufik yang suka nyimak video ini ya, yang suka sering hadir, maksudnya sering nonton video ini karena beliau bekerja di malam hari, beliau sering lembur di malam hari ya. Bagi saya, semua manusia boleh berencana, semua manusia boleh memiliki trik, boleh memiliki cerita, boleh memiliki hak, boleh memilih jalur, dan mereka boleh mengatur segala sesuatunya. Entah itu untuk kebaikan, entah itu untuk keburukan, entah untuk menghancurkan orang lain, entah rencana yang baik-baik. Tapi perlu kita tahu, kita hanya manusia. Sebaik-baiknya rencana, sesempurna-sempurnanya rencana, ialah susunan, ialah rencana Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita saat ini mungkin merasa sedang di atas awan karena kita merasa bisa melakukan sesuatu, mengincar beberapa hal, menyelesaikan berbagai macam jenis. Setelah itu kita coba untuk menyerang sesuatu, mengarahkan sesuatu sesuai dengan mau kita, supaya menjadi rencana yang baik. Tetapi sekali lagi kita lupa bahwa sesempurna apapun rencanamu, kamu itu manusia, kamu itu bukan Tuhan. Jadi mungkin kamu berpikir kalau enggak, saya pasti akan berhasil dengan rencana saya pasti berhasil dengan usaha saya pasti sukses dengan segala sesuatu yang saya mau. Padahal rencana yang kamu lakukan saat ini, entah itu rencana baik, entah itu usaha baik, entah itu rencana buruk sekalipun, segala sesuatunya itu terjadi atas izin Tuhan. Dan kamu bukan Tuhan. Terkadang apa yang kamu mau belum tentu Tuhan berikan, terkadang apa yang kamu butuhkan belum tentu Tuhan kasih. Tapi saat kamu membutuhkan sesuatu, saat apa yang memang perlu mencukupkan dirimu, Tuhan selalu memberikan. Dan maaf, Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Dan rencana Tuhan yang paling baik. Jadi ketika kamu mulai berpikir saat ini untuk menyelaraskan dirimu, kamu mengatakan bahwa, oh tidak, saya betul, saya benar, tidak saya A, tidak saya B. Jadi saya tidak peduli dengan siapapun yang sedang mencoba tidak suka dengan saya tidak peduli dengan siapapun yang saat ini sedang membenci saya tidak peduli dengan siapapun itu, siapapun kalian, saya tidak peduli sedikit pun. Tapi perlu kalian tahu, sebenci apa kalian sama saya, sedengki-dengkinya kalian sama saya tidak pernah benci sama kalian. Saya tetap menyayangi kalian, siapapun kalian.
Karena tugas saya di sini, menurut apa yang sudah ibu saya ajarkan ke saya, biarkan orang dengan caranya, biarkan manusia dengan sifatnya. Nah, tugas kita adalah melakukan hal yang justru jangan sama seperti yang orang lain lakukan. Biarkan orang jahat sama kita, biarin orang mau jahat sama kita. Yang terpenting jangan kita yang jahat. Itu prinsip saya. Jadi meskipun ada teman berkhianat, ada saudara yang bejat, ada orang baik jadi jahat misalnya, atau mungkin orang jahat yang memang menjadi lebih jahat setelah melihat saya tidak masalah. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak bisa memaksa siapapun untuk terus mencintai saya, untuk bisa menerima saya, untuk menyayangi saya. Jangankan dibenci sama orang lain, bagi saya dibenci sama keluarga saya sendiri juga sudah biasa. Saya pernah merasakan dibenci sama keluarga saya karena saya melakukan hal yang fatal dalam jalur hidup saya. Apalagi hanya dibenci oleh kalian yang saya pun nggak tahu kalian siapa. Dibenci sama kalian yang kalian hanya mengenal saya lewat YouTube. Dibenci sama kalian yang saya tuh nggak ngerti maksud tujuan kalian itu apa. Jadi semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kalian. Semoga Allah memuaskan hati kalian. Semoga Allah melapangkan hati kalian. Dan saya selalu mendoakan siapapun yang punya prasangka dan praduga buruk terhadap saya, karena Allah yang maha membolak-balikan hati, saya selalu berdoa semoga Allah menggerakkan hatinya untuk menilai saya, menggunakan naluri, menggunakan isi hati, menggunakan sentuhan batinnya untuk lebih mengetahui bahwa sesungguhnya saya tidak seperti yang dia pikirkan. Dan karena yang milikin hati itu Allah, karena pemilik hati itu Allah, saya selalu meminta kepada Allah, ya Allah, siapapun yang sedang tidak suka dengan saya, yang membenci saya tidak masalah ketika saya dibenci, tapi mohon balikan hatinya untuk setidaknya menganggap saya bukan orang yang harus dibenci. Saya selalu berdoa seperti itu. Jadi meskipun jenengan benci sama saya, jenengan ngata-ngatain saya, jenengan fitnah saya, jenengan ngomongin saya, apapun itu yang jenengan sampaikan, tidak ngurangin sedikit pun, aku tetap sayang sama jenengan semua. Karena ini YouTube, jenengan itu adalah pengembangnya. YouTube tidak akan pernah bisa besar ketika pendengar ataupun pembeli ataupun penikmat kontennya tidak akan pernah bisa berhasil. Jadi meskipun Anda tuh pembenci saya, karena Anda pernah mencintai atau setidaknya pernah melihat dan berkontribusi dalam hal menyaksikan atau penikmat konten yang saya berikan, saya rasa sudah sewajarnya saya mencintai Anda, saya menyayangi Anda meskipun saya nggak kenal siapa sampean. Jadi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang nyampe ke saya tuh, Mas Tulus itu pura-pura sedih, Mas Tulus itu pura-pura bla 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 bla, seperti dia bahagia, dia nggak ada masalah apa-apa. Perlu kalian tahu satu hal, saya hampir tidak mau buka bukan tidak mau, tapi saya hampir menghindari buka WhatsApp yang ini. Ini teman-teman, satu contoh saja. Maaf. Nih, ini dari bawah dulu ya. Ini, sorry. Hampir semuanya belum terbuka WhatsAppnya di bagian bawah. Jadi, ada ratusan WhatsApp, belum di Instagram, coba saya buka ya. Oke. Tuh, DM yang belum terbuka itu sangat banyak. Aduh, maaf. Wow, bateraiku low. DM WhatsApp itu banyak yang belum terbuka. Satu, saya harus meladeni kalian yang curhat, ya. Kedua, saya harus menyajikan konten demi channel ini.
Ketiga, saya juga harus bekerja di dunia saya yang sebenarnya, yaitu menjadi seorang singer dangdut, MC dan lain sebagainya. Jadi, saya mengatur waktu untuk itu. Jadi, lain jenengan sekarang barbar mengatakan Mas Tulus itu pura-pura sibuk, Mas Tulus itu pura-pura bla 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 bla. Bagaimana kalau saya minta tolong didoakan itu keburu meninggal? Buat saya berarti Allah berkehendaknya seperti itu. Makanya Mas Tulus selalu bilang, jenengan mau berkonsultasi, konsultasi dalam hal ini bukan seperti jenengan konsultasi sama dukun ya, tapi jenengan pengen curhat, pengen ngobrol sama Mas Tulus, sangat mesti terima, tapi mohon maaf dengan kadar yang seadanya. Terus yang kedua adalah sabar. Slow respon itu sudah pasti, Mas Tulus itu pasti slow respon. Karena posisinya WhatsApp yang dulu saya balas dulu, yang lama ya lama. Ada salah satu member kita sendiri, peserta kita, rumah orang baik juga, itu sudah hampir 1 bulan lebih belum Mas Teh jawab. Jadi bagaimana jenengan yang baru-baru bisa ngata-ngatain saya, sedangkan yang lama saja, yang orang lama yang memang sudah sering join di grup kita, itu cuma bisa bilang, sabar Mas Tulus, saya sabar kok, saya nggak apa-apa. Jadi dalam hal ini jenengan mungkin bertanya-tanya, Mas Tulus itu sudah tidak mau berkecimpung di dunia itu, makanya dia menghindari itu. Padahal belum tentu yang saya sampaikan itu seperti itu. Kalau jenengan tanya, Mas Tulus kegiatannya sehari-hari apa? Ada banyak hal yang kalian tidak tahu. Mungkin selama ini banyak yang tahu kalau saya jualan kopi, sama es jus, mie, dan lain-lain. Tapi sedikit info buat kalian, karena ada satu permasalahan, karena ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan. Saya sudah dari beberapa bulan yang lalu, kurang lebih ada 4 bulan yang lalu, saya itu tidak jualan. Saya sudah tidak ada kesempatan buat jualan lagi. Bukan karena saya sibuk bekerja, saya juga lagi sepi kok. Saya juga lagi sepi job. Ada Sabtu Minggu, jarang tapi. Saya nggak ngilang-ngilangin, insya Allah ada, amin. Cuman kalau untuk saat ini, selama pandemi itu saya benar-benar pusing memikirkan hidup saya. Jadi apa yang Mas Tulus pikirkan? Banyak hal. Coba jenengan selaraskan dengan pikiran jenengan. Hidup di Jakarta sebatang kara, harus bayar ini itu, kemudian harus memikirkan keuangan juga untuk keluarga. Ada satu beban besar yang memang saat ini sedang saya tanggung. Saya harus bayar kontrakan, harus ini, harus itu. Dengan pendapatan saya sebelumnya adalah sebagai seorang singer dan sudah 9 bulan saya tidak bekerja secara utuh. Bekerja mungkin 1 bulan hanya 1 kali. Biasa 1 bulan saya bisa 8-10 titik. Saya masih bisa dapat uang 5-10 juta dalam 1 bulan. Saat ini saya dapat paling 1. Bulan ini cuma 1. Bulan ini 2 titik. Bulan ini saya dapat 2 titik. Dan itu wis gak ngerti ampuni ngerti parane. Jadi kalau jenengan tanya, sebenarnya pusing, saya itu sangat pusing. Saya pusing dengan kehidupan saya sendiri. Saya pusing dengan keadaan. Saya pusing dengan sesuatu yang sedang saya hadapi sekarang. Kalian yang barbar, kalian yang seperti ini, seperti itu. Subhanallah. Ketika saya harus menangis, mungkin saya sudah menangis, tapi saya tahan air mata saya untuk keluar. Saya masih tidak ingin mengatakan apa yang sebenarnya saya terjadi sama diri saya, tapi saya rasa beberapa orang sudah memahami lah apa yang tidak bisa saya sampaikan. Kenapa tidak mau saya sampaikan? Saya tidak mau jadi ajang belas kasih, nanti ujung-ujungnya Pesto, ada permasalahan apa-apa tetap yang kena itu komandannya, yang kena itu saya. Jadi ujung-ujungnya saya yang kena. Jenengan yang di bawah itu mau jungkir balik, mau apa? Jenengan tidak salah, yang salah tetap saya. Jadi di sini saya terus berusaha menjadi diri saya yang dulu.
Meskipun dengan segala keadaan yang mungkin saja bagi sebagian orang, segitunya banget Mas Tulus jadi orang, sebegininya banget Mas Tulus jadi orang. Mungkin kalau misalnya saya bisa jadi seperti yang kalian mau, saya sangat senang. Karena tujuan saya di sini adalah saya pengen tetap jadi baik, saya bermanfaat buat orang banyak, dan saya bisa jadi inspirasi buat kalian. Supaya apa? Ketika saya dapat inspirasi, ketika saya dapat melakukan hal-hal baik terhadap semuanya, saya akan dapat pahala dari Allah. Dan pahala itu yang saya hadiahkan untuk kedua almarhum orang tua saya. Karena kalau saat ini saya cari uang yang banyak sekalipun, uang yang saya terima tuh gak akan bisa saya kirimkan ke orang tua saya. Karena orang tua saya saat ini sudah di surga, sudah di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbagai macam isi kepala saya, cuma saya tidak bisa menceritakan di sini. Sekali lagi seperti biasa, Cermal tidak pernah terkonsep. Cermal tidak pernah menjadi sesuatu yang pasti dibahas apa, tidak ada. Jadi di Cermal ini adalah celoteh-celoteh saya aja. Entah bisa diambil atau tidak saya juga nggak tahu. Sekali lagi Mas ucapkan selamat malam untuk semuanya yang sudah menikmati suasana malam hari ini. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang bekerja, selamat bekerja. Semoga semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lelah kalian jadi lillah. Selamat bekerja untuk yang sedang bekerja, dan juga selamat beristirahat untuk yang sudah mulai beranjak tidur. Semoga segmen ini bisa menjadi rekan tidur buat kalian, menjadi penyemangat tersendiri juga, dan tentunya memberikan kesan yang berbeda, di mana mungkin saat ini jenengan sedang susah tidur, tapi nanti ketika jenengan sudah merasa lebih baik daripada sebelumnya, insya Allah jenengan bisa memperbaiki diri untuk lebih merecharge diri lagi untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya, ya. Sembari tidur, sembari geletak, sambil evaluasi diri, kira-kira apa yang harus diperbaiki, kira-kira apa yang harus ditambah, kira-kira apa yang berlebihan, kira-kira apa yang salah. Evaluasi diri, kemudian kita perbaiki diri kita, sehingga esok ketika kita sudah mulai beraktivitas, kita bisa mencapai apa yang kita mau tadi, ya. Mas doakan semoga siapapun kalian yang saat ini sedang bekerja di luar negeri, di Indonesia, semuanya Allah selalu berikan keberkahan, kelimpahan selalu, kesehatan dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang melimpah, dan juga diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Mas ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video ini. Selamat menikmati suasana malam hari. Tentunya selamat beraktivitas. Untuk yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat atau sudah beristirahat, dan juga selamat bermelo-melo untuk yang lagi melo, ya. Jangan lupa melo, boleh nangis boleh, tapi kalau sudah selesai, tetap kamu harus ingat hidupmu terus berjalan meski apapun yang kamu hadapi. Mas Temo ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa, selamat malam, selamat tidur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat tidur orang baik. Nah.